Halo, gue Randy. Kali ini gue mau ngebahas satu handphone yang lagi banyak banget, lagi banyak banget yang ngebahas. Ini Sony Xperia One. Nah, ini gue beli udah sebulan lalu, bulan Desember, awal Desember tepatnya. Dan setelah gue coba ini selama sebulan, gue ngerasa kurang puas. Ya, untuk dari harga memang ini kelihatan gila banget ya, dengan 2,6 juta waktu itu gue belinya. Dengan harga 2,6 juta udah dapat spek seperti ini gila banget sih. Ini udah pakai Gorilla Glass 6 depan belakang, udah aluminium frame, terus udah SD card juga, dan udah IP68 IP68 dust and water resistant. Jadi ini menurut gua kalau secara spek ini udah mantep banget ya. Terus udah OLED juga. Terus layarnya juga udah bagus banget, ini udah 4K. Ini gila ya. Terus udah ada teknologi X-Reality Engine-nya Sony. Nah, biasanya yang suka mod-mod di Xiaomi itu juga sering masukin modnya ini Sony ini. Ini sebenarnya udah edan banget. Udah pakai Snapdragon 855 ya. Jadi ini udah mantep banget sih. Walaupun masih UFS 2.1 ya, belum yang UFS 3. Mungkin zaman dulu emang belum ada kali. Speakernya juga udah stereo, ini mantep banget. Terus untuk spek triple kameranya juga nggak abal-abal. Ada wide kamera, telefoto sama ultra wide, semuanya 12 megapiksel. Jadi bener-bener flagship, kelas flagship punya. Nah, sayangnya ini depannya cuma 8 megapiksel aja. Oke. Terus untuk speaker ini udah mantep, udah lumayan kencang. Tapi satu di samping, satu di depan. Nah, sayangnya dia nggak ada earphone jack ya. Earphone jacknya dia nggak ada. Tapi di yang barunya Mark 2 sama Mark 3 nya itu udah ada earphone jack. Lucu makanya Sony. Nah, kelas flagshipnya juga udah jelas. Di sini udah dimasukin di Type-C nya 3.1. Nah, ini nggak kayak brand Xiaomi yang udah 17 juta tapi USB nya belum USB 3. Oke, itu selentingan aja. Nah, ini fingerprintnya ada di samping. Giro semua beres. Ini gue dapet nggak ada masalah, aman. Pressure up-nya juga bagus, dapet. Nah, itu ya dapetnya mulus 2,6. Ya lumayan menarik sih kalau kita ngeliatin speknya. Nah, gimana pengalaman gue sendiri pas nyoba? Kalau pas nyoba ini selama sebulan gue pakai, ada beberapa hal yang gue suka sama ada beberapa hal yang gue nggak suka. Langsung aja ya. Jadi plusnya itu ini kencang ya. Snapdragon 855 ini lumayan. Gue buat nge-record video, terus gue edit di sini langsung, ini lumayan kencang. Gue pakai CapCut sama Power Director. Gue udah cobain lumayan. Terus yang gue suka, ganti SIM cardnya itu gampang. Terus atau misalnya gue record video, terus SD cardnya gue cabut, tinggal gue colok lagi, tinggal gue pindahin ke komputer maksudnya. Terus gampang, udah jadi. Tinggal pindahin SD card-nya doang. Terus ini dipegang enak banget satu tangan. Ada kelebihan dan kekurangannya sih sebenarnya. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau dipegang ini enak banget. Kalau untuk ngetik ini enak, pas. Tapi kalau untuk scrolling yang bagian atas tuh, padahal tangan gue termasuk besar ya. Tapi kalau scrollingnya dari atas, buat mencet-mencet yang di atas itu gue harus 2 tangan. Jadi nggak bisa begini, susah banget. Posisi nyamannya kan seperti ini. Gue harus seperti ini buat ngangkat. Atau megangnya 2 tangan lebih aman. Jadi ini yang lebih sering gue alamin ya sih. Jadi kalau harus mencet sesuatu yang di atas itu kayak Instagram atau yang lain-lain, ya agak harus 2 tangan mainnya jadinya. Oke, lanjut lagi yang positifnya. Gue lumayan suka sama layarnya ya. Ya, ini layarnya manjain mata sih, bener-bener enak banget menurut gue ya. Ini balik ke selera. Kalau menurut gue ini layar udah bagus banget. Tapi sayangnya nyari tempered glassnya itu susah. Jadi ini gue nggak pakai tempered glass sekarang. Padahal semua handphone gue yang lain pakai tempered glass. Terus satu lagi yang tadi juga nyambung, positifnya yang gue suka itu ada SD card-nya. Jadi kalau buat nge-record ini ada space
penting banget buat SD card tuh penting banget buat gua, buat kalau nge-record supaya memori handphonenya nggak penuh. Kalau buat gua ya, itu plus-plusnya yang gua suka. Lanjut ke yang gua nggak suka. Pertama itu gua nggak tahu kenapa fingerprintnya kedaftar bisa, tapi kurang responsif. Susah banget gitu, kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak, kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak. Ini agak ngerebetin sih menurut gua. Kadang disuruh di lap dulu baru bisa, itu ya mesti di upgrade lagi sih. Terus dia juga nggak ada face unlocknya ya, jadi dia kayak di Pixel, nggak ada face unlock. Terus kalau misalnya dari awal itu bloatware-nya banyak banget. Nah, tapi kalian bisa uninstall terus, sama beberapa harus cuma bisa di disable doang. Cuma sekali pengerjaan di awal. Tapi kalau misalnya habis restart itu tetap dari ininya, dari AU-nya tetap ada muncul selalu kalau setiap habis restart. Terus ini baterainya cuma 3000-an, 3300 kalau nggak salah. Ini pemakaian gua harian ini kurang. Jujur kurang. Jadi setiap di siang atau sore itu udah harus ngecas pas gue cobain. Nah, terus yang gue aneh, ini kan handphone flagship, paling tingginya Sony, cuma ini nggak ada wireless chargingnya. Jadi padahal di Pixel ada, di ini ada, ya rata-rata handphone gue ada sih, kecuali yang 11T Pro. Kalau 11T Pro kan emang flagshipan lah istilahnya, itu nggak ada wireless charging, wajar kalau ngeliat harganya. Cuma kalau ini saat peluncuran harganya tinggi banget dan nggak ada wireless chargingnya, ini agak aneh sih menurut gua. Terus yang terakhir yang bikin gua pengen jual ini itu kameranya. Kameranya nggak jelek, autofocusnya cepat. Gua nggak tahu kenapa banyak orang yang bilang biasa aja, tapi menurut gua autofocusnya ini lumayan banget. Buat kerjaan gue ini lumayan. Tapi sayangnya ini cepet banget overheatnya. Ini nggak nyampe 10 menit udah overheat. Jadi ini mirip kayak X3 GT sih, Poco X3 GT. X3 GT juga sebenarnya autofocusnya lumayan, detailnya ada, tapi cepet banget overheatnya. Dan ini lebih parah daripada X3 GT. Kalau secara dipegang, X3 GT lebih panas baru overheat. Nah, ini belum sepanas X3 GT, cuma udah di setting overheat. Gue nggak tahu ini bakal bisa dibuka atau dibuka lagi atau enggak, dibikin lebih panas lagi limit overheatnya. Cuma kayaknya nggak mungkin ya, soalnya ini handphone juga udah berapa tahun tetap masih begitu aja. Oke, jadi keputusan terakhir gue nggak bisa pakai ini, gue bakal lepas. Jadinya gue mau jual aja Xperia One ini. Terus gue mau nyari handphone murah yang kameranya lumayan untuk video, plus ada aux-nya. Paling gitu aja. Soalnya ini tujuan awal gue beli memang buat nge-record video sih, nge-record video. Karena nama besar brand Sony kalian tahu sendiri ya, untuk produsen bikin lensa. Tapi kenyataannya malah seperti itu. Ini agak sayang sih. Oke, paling segitu aja dari gua. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.